Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Sarip Rama Putra dari Prodi Sistem Informasi. Tujuan video ini dibuat untuk melengkapi tugas 3 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini diberikan tugas untuk membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat menggunakan kabel, kemudian tes koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Di sini kita menggunakan paket tracer untuk praktek. Pertama, kita siapkan 4 buah PC. Lalu kita akan menggunakan switch untuk menghubungkan setiap PC. Lalu kita bisa menggunakan pilihan kabel yang ini. Jadi kita tidak perlu memilih memilih portnya. Setelah kita menghubungkan PC-nya, selanjutnya eh, kita config untuk IP masing-masing PC. Di sini kayak saya menggunakan ini. Lalu PC yang kedua dengan network yang sama. Lalu PC yang ketiga. Lalu PC yang terakhir. Sorry. Nah, setelah itu kita bisa melakukan tes koneksi menggunakan command ping. Sama ke PC yang kedua. Lalu PC pertama ke PC ketiga. Lalu PC pertama ke PC keempat. PC pertama dapat terhubung ke semua PC. Lalu kita coba dari PC yang kedua. PC kedua dapat terhubung ke PC 1. Lalu kita coba ke PC 3. PC kedua dapat terhubung juga ke PC 3. Kita coba ke PC 4. Oke, PC kedua dapat terhubung ke semua PC. Kita coba PC yang ketiga. Pertama kita tes pin ke PC 1, berhasil, ke PC 2, berhasil, lalu ke PC 4, berhasil juga. Lalu terakhir PC yang nomor 4, kita coba tes pin ke PC 1 dulu. Bisa, PC kedua bisa juga, PC ketiga bisa. Berarti semua PC dapat terhubung ke masing-masing PC lainnya. Selanjutnya adalah membuat satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP server. Oke, jadi kita perlu menambahkan satu lagi device, yaitu server. Di sini servernya kita perlu menyiapkan untuk HTTP-nya. Di sini sudah nyala, kita coba edit dulu. Kita ganti misalnya S3 jaringan komputer. Kita save. Yes. Lalu kita atur untuk IP-nya. Kita ikutin PC yang tadi aja di soal nomor 1. Jadi menggunakan 192.168.1.0 untuk network ya. Ini yang belum digunakan ada .5. Setelah itu kita hubungkan switchnya ke server. Tunggu sampai status lainnya itu berubah jadi hijau. Setelah itu baru kita tes untuk mengakses HTTP. Kita bisa coba di sini. IP kita masukin IP-nya. Belum bisa ya, karena ini masih
belum hijau untuk portnya. Nah, sini sudah muncul. Ini kita tes di PC 1. Kita coba lagi di PC 2. Masukin IP HTTP-nya. Sudah bisa. Kita tes di PC 3. Ish. Bisa juga. Terakhir kita akses ke PC 4. Bisa juga. Kesimpulannya adalah dari hasil praktek ini bahwa setiap PC dapat terhubung dengan HTTP server. Selanjutnya untuk nomor 3 adalah membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Jadi di praktek kita sebelumnya kita mengakses HTTP server menggunakan IP dari server tersebut. Tapi kalau kita menggunakan DNS server, maka kita dapat mengaksesnya menggunakan nama domain name atau nama domain dari server tersebut. Kita tambah server baru. Sini kita tidak perlu menggunakan switch ya. Tinggal kita nyalain DNS-nya. Kita nyalain. Kita kasih nama misalnya domainnya lasari.com. Addressnya kita kasih address sini HTTP address dari HTTP server ya. Jadi tadi 1.5. Itu kita kasih IP juga di sini 1.6. DNS-nya kita kasih 1.6 juga. Sini juga kita pakai 1.6. Lalu kita hubungkan server DNS-nya ke switch. Lalu kita perlu mengubah IP configuration-nya karena kita telah menamakan satu server DNS. Masukin IP dari server DNS ya. Karena kalau nggak dimasukin dia nggak bisa buka pakai nama domain. Kita config sekalian nunggu portnya nyala. Sudah nyala, kita tes web browser, kita buka websitenya menggunakan DNS sari.com. Nah, sudah bisa yang ini. PC 1 sudah bisa. Terus lalu PC 2. PC 2 juga bisa. Lalu PC 3. PC 3 bisa. Lalu PC yang terakhir, PC nomor 4. PC nomor 4 juga bisa. Kesimpulannya adalah dari hasil praktek ini bahwa setiap PC dapat mengakses HTTP server menggunakan domain. Lalu untuk tugas terakhir adalah membuat struktur jaringan sesuai pada gambar. Lalu ada beberapa task juga, yaitu dari ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 dapat terhubung. Lalu pin dari PC 1 ke PC 0 pastikan terhubung juga. Lalu dari PC 1 dapat mengakses HTTP server ilcom. Lalu juga dari PC 0 dapat membuka pendilcom.com. Kita buatkan. Kita hapus. Yang pertama kita butuh 2 PC.
Kita beri nama ini PC 0, PC 1 yang bawah. Yang ini PC 1, ini PC 0. Lalu kita butuh 3 server, 2 untuk HTTP, 1 untuk DNS. Lalu kita butuh switch juga. Yang pertama router sih, router dulu. Pakai router aja ini. Lalu switch sini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Biar cepat, pakai ini aja. Sorry, ada yang lewat. Butuh switch juga, switchnya 2. Oke. Ya. Ini nanti kita kasih nama dulu. Yang pertama ilcom.com. ilcom.com. Yang kedua ini adalah DNS server. Ini switch 1, switch 2. Yang terakhir adalah pandilcom.com. Oke. Sip. Gabungkan. Pertama dari sini, dari server ke switch yang bawah. Lalu ini dari PC ke switch atas, server ke sini, lalu server DNS, lalu switch ke router. Oke. Oh, yang atas kita akan menggunakan network ini. Yang bawah kita akan menggunakan network ini 2.0/64. Ini kenapa portnya merah? Karena kita harus nyalain dulu. Nggak perlu pakai CLI ya. Di sini udah bisa. Kecuali kita mau ada routing. Oke, pertama kita distribusi IP dulu. Seperti biasa. DNS kita kasih 1 lah. Yang ini 2. Lalu yang ini 3. Lalu untuk di routernya kita lihat yang terhubung ke network atas adalah Fast Ethernet 0/0. Ada yang ini. Kita kasih IP-nya 4. Sip. Lalu kita di sini butuh service HTTP ya. Oke, udah nyala, kita ganti. Ini usah kali. So, ganti nama domainnya. Namanya ilcom. ilcom.com. Tambah keterangan domain. HTTP server. Save. Yes. Lalu DNS. Kita nyalain DNS, service DNS-nya di server. Masuki tadi namanya ilcom.com. Addressnya tadi 1.2. Add. Lalu di sini karena kita udah punya DNS server, kita masukin DNS server. Coba kita tes dulu di network atas apakah bisa membuka DNS server ilcom.com. Oke, PC atas sudah bisa.
Lalu yang bawah kita set IP-nya dulu. 92.2.1. Lalu kita karena akan ada ini nggak perlu sih di sini. Sini aja. Di PC-nya 92.168.2.1. Wih, kalau pakai titik 2. Lalu DNS-nya kita hubungin ke DNS server yang di atas 1.1 ya benar. Lalu kita tambahin juga di sini IP-nya. Satu sudah ya, 2.3. Ya, pertama tes ping dari PC 1 ke PC 0. PC 1 mempunyai IP 1.3. PC 1 belum bisa ke PC 0. Apakah dari PC 0 bisa ke PC 1? 192.168.2.2 belum bisa juga. Kenapa belum bisa? Ya benar, kita belum menambahkan gateway-nya. Gateway-nya adalah eh, IP dari router yang akan menuju ke network lain. Di sini kan dia ada di network 192.168.1.0, maka IP router tadilah yang kita masukin sebagai default gateway. Di sini itu kalau nggak salah 1.123.4 4 harusnya cek 4 bukan ya 4. Kita cek dari sini apakah sudah bisa. Belum bisa juga. Kita cek di PC 1, kita tambahin juga default gateway-nya dia 168.2.3. Cek lagi apakah sudah bisa. Nih, PC 0 sudah dapat terhubung ke PC 1. Lalu PC 1 kita tes apakah dapat terhubung ke PC 0. Ada sudah bisa juga. Selanjutnya kita setup HTTP server dulu yang di sini. HTTP sudah nyala, kita edit. Ganti aja. Ups. Sini jadi HTTP server pendilkom.com. Save. Kita tambah juga di DNS server namanya pendilkom.com. IP-nya dia 2.1. Ya. Pertama kita cek di PC 0 apakah bisa ke pendilkom.com. Pertama kita cek juga apakah masih bisa akses ke ilkom.com. Masih bisa. Lalu ke pendilkom.com. Oh, karena di sini ya belum namain gateway ya. Soalnya kalau nggak ditambahin gateway dia nggak bisa akses keluar. Nah, sudah bisa juga. PC 0 sudah bisa terhubung ke pendilkom.com dan ilkom.com menggunakan DNS. Selanjutnya dari PC 1 kita coba buka yang dekat dulu, yaitu pendilkom.com. Pendilkom.com. Wait, kenapa nggak bisa? Tipe kah? Ilkom bisa nggak? Salah kah? 11
satu, dua, tiga. Bisa kah nguping ke tiga? Oh mati. Oh karena baru nyala ya. Bisa. Berarti nggak bisa nguping ke DNS juga ya. Ini satu. Karena di sininya perlu kah? Karena nggak bisa akses kan dia. Tambah juga tempat. Oh, ini udah bisa. Artinya harusnya dari sini udah bisa sih buka. Tapi iya dia harusnya udah bisa. Kita coba langsung pendelkom.com. Udah bisa. Pendelkom.com. Kan harus ditambahin juga. Karena kita akses dari luar network ke dia. Go. Satu titik. Dua. Belum bisa. Connect ke sana. com.com. Kenapa nggak bisa? Empat. Satu. Dua. Empat. DNS. Dua. Satu. Yang sini. Nih. Nah, sih bisa akses Hilkom kah? Com.com bisa. Pendelkom.com bisa juga. Satu. Tapi penjelkom bisa. Penjelkom bisa tapi belum bisa akses HTTP yang atas. Ini satu dengan servernya. Ini sudah 23. Ngebug kah? Sebentar. Ini perlu di sini ditambahin default gateway. Ya ampun salah. Testaccount.com. Bisa. Jadi kesimpulannya adalah dari tugas 4 adalah membuat struktur jaringan pada gambar berikut. Lalu maaf, semua tasnya itu eh, dapat selesai dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.